Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya kakak-kakak yang sudah bergabung sekarang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Senang banget nih kita bisa bergabung di ruang Zoom dalam webinar Curhat Lunas Hutang bersama Pestisi kita Mam Widi. Yang sudah bergabung, apakah sudah ada yang pernah kenal atau pernah curhat atau pernah chat dengan praktis kita Mam Widi? Belum ini Pak, makanya kepo kita nih, ingin tahu rahasianya nih. Oh iya. Baiklah. Kalau boleh tahu ini boleh di chat dari daerah mana saja yang sudah masuk ini? Perwakilan dari daerah mana saja? Dari Purworejo, dari Surabaya hadir, sekarang Jakarta Barat, ya, Lenteng Agung, cari dari Yogyakarta, waduh, ini Pak Dokter dari Wonosobo, dari Karawang, dari Kebumen, dari Teluk Naga, Lombok juga sudah masuk. Alhamdulillah. Semoga masih bertambah kita kan pesertanya. Sementara ini udah 31 orang. Baiklah kakak-kakak, mungkin di sini kita mau bertanya dulu ini sehubungan dengan judul kita ya, Curhat Lunas Hutang. Nah, kalau boleh tahu ini yang sudah bergabung silahkan di chat ya, berapa yang punya hutangnya maksudnya, jadi kita bisa tahu berapa yang ada tanggungan hutang. Nanti kita akan bahas, kita akan curhat, kita akan cari jalan keluarnya untuk cara penyelesaiannya yang insya Allah akan kita selesaikan. Jadi kalau ada kalau bisa disebutkan nominalnya, misalnya hutang saya 100 juta, mungkin ada yang 500 juta. Kalau nggak ada hutang, waduh bingung juga kita kan, karena kita membahas masalah hutang. Kalau yang nggak ada hutang, ya gimana itu? Bisa dibilang salah masuk Zoom nanti. Oke, ini ada yang 350 juta. Ada yang 150, ada yang hutang rumah dan kur. Oh, yang potong dapat gaji PNS. Oh, oke. Nanti kita bisa itu. Karena kalau masalah dapat gaji, payroll dari gaji, wah ini tuh hostnya ini yang pengalaman ini. Hostnya sudah pernah menjalani. Wah ini yang lumayan nih, cicilannya ada yang 6 juta, masih harus mencicil 5 tahun lagi. Yalah, insya Allah nanti akan kita
bahas dan akan beri jalan gimana cara penyelesaiannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu mungkin perlu kenalan ya di pembawa acaranya. Mungkin nanti ada yang profesinya sama seperti saya. Untuk pertama ini saya perdana ini jadi pembawa acara. Boleh diperkenalkan, nama saya Suyanto Pak ya, saudara-saudara, kakak-kakak. Untuk profesi saya, kebetulan saya seorang anggota Polri. Saya bertugas di Direktorat Sabara Polda Sumsel. Dan mungkin nanti kita lebih lanjut ini kalau masalah utang SK yang tergadai, kalau untuk polisi itu biasa dibilang skep. Nanti kita ada bahasanya. Nah, baiklah, mungkin kita akan nanti langsung kita perkenalkan nanti untuk praktisi Momwidi yang akan membahas untuk curhat lunas hutang. Untuk Momwidi ini beliau brand owner susu kambing Pro Etawa dan Destawa Family. Sebelumnya beliau itu praktisi ex-bankir karena beliau pernah bertugas dan bekerja di salah satu bank yang ngetop lah di Indonesia selama 16 tahun. Dan juga trainer dan konsultan untuk pelunasan utang. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita persilakan untuk Momwidi, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Yanto yang udah berkenalan dan juga membuka Zoom pada malam hari ini. Nah, sekarang tiba saatnya saya yang akan kenalan. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan dari cara jawabnya ini kayaknya jawaban yang penuh beban hutang. Betul nggak nih? Jadi, yang masih kepikiran utang gue gimana gitu ya, bisa lunas nggak gitu ya. Kayaknya kok makan tak enak, tidur tak nyenyak gitu ya kalau punya hutang. Betul, panjang banget Pak Arief. Oke, teman-teman, dulu saya juga begitu gitu. Tapi sekarang nggak lagi. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua. Pertama kali kita ucapkan terima kasih dulu. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat karunia-Nya jualah kita bisa dipertemukan pada malam hari ini. Yakinlah kakak-kakak, sahabat-sahabat semua bahwa yang hadir pada malam hari ini adalah bukan suatu kebetulan, bukan suatu hal kebetulan, karena yang menggerakkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena insya Allah bisa jadi melalui jalan ngikut Zoom ini, jalan kakak-kakak semua untuk segera lunas hutang. Karena saya dulu awalnya juga begitu gitu kan. Awalnya berawal ngikut suatu pelatihan yang menjadi wasilah hadirnya hidayah itu. Dan salawat serta salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Yang pasti kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti ya. Amin ya Allah. Sahabatku, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat semua, izinkan saya untuk kenalan dulu ya. Katanya kalau nggak terkenal maka tak ta'aruf ya. Oke. Tadi sudah ya dikenalin ya. Tadi sudah dikenalin ya. Nama saya adalah Widi Darwin.
Dan juga saya adalah ex-bank teman-teman. Itulah kenapa yang menggerakkan saya akhirnya untuk mengajak lebih banyak lagi teman-teman. Sebagai bentuk penebusan dosa saya nih. Selama 16 tahun sudah nggak terhitung berapa miliar, berapa ratus miliar yang sudah saya kucurkan dan sudah berapa ratus orang yang saya jerumuskan ke dalam lembah riba. Hingga mereka itu akhirnya ya berakhir dengan kesengsaraan lah. Nggak ada yang utang itu yang membawa kebahagiaan tuh nggak ada. Semuanya mesti berakhir dengan kesengsaraan gitu. Nah, saya nggak bisa temuin mereka satu-satu gitu. Makanya dengan wasilah ngadain Zoom ini semoga di antara beberapa nasabah-nasabah saya, debitur-debitur saya yang dulunya saya sudah jerumuskan, yang sudah saya kasih top up berulang-ulang, akhirnya tercerahkan untuk segera lepas dari jerat hutang. Nah, siapa tahu kan dari tangan teman-teman semua yang ikut nge-share ke teman-teman lainnya gitu, akhirnya juga bisa menjadi wasilah teman-teman lainnya untuk bisa lunas hutang. Nah, teman-teman semua, ini kan ajarnya curhat ya, curhat. Nanti juga akan kita bongkar rahasianya dari sisi perbankan, leasing, dan juga lembaga keuangan. Teman-teman boleh dong di chat dulu di kolom chat di sini ada yang pengen nggak dengar pengalaman curhat perjalanan journey saya dalam berlepas dari hutang dan juga meninggalkan pekerjaan saya. Yang mau dengar coba di kolom chat, mau gitu. Yang mau dengar coba di kolom chat. Oke, yang mau di kolom chat dong. Bahwa mau supaya saya cerita nih dari awal perjalanan saya hingga jadi seperti ini ya. Aku dulu tidak seperti ini gitu kan. Kalau teman-teman ketemu saya, itu saya dulu nggak seperti ini, jauh banget gitu ya perubahannya ya. Karena yang menggerakkan dan membolak-balikkan hati manusia itu kan Allah ya. Nah, so teman-teman, saya bekerja di salah satu bank BUMN yang paling besar ya kalau dilihat. Karena dia satu-satunya memiliki satelit terbesar. Satelit di dunia. Dari perbankan. Nah, saya mengabdi di sana selama 16 tahun, ya bangga dong kerja di bank gitu kan. Karena memang dari awalnya saya mengimpikan untuk bisa kerja di bank gitu. Nah, makanya teman-teman hati-hati ketika kita membuat suatu impian. Karena impian itu adalah suatu bentuk planning yang akan menjadi kenyataan ketika kita mengusahakannya dengan penuh kesungguhan gitu ya. Karena waktu saya kuliah dulu, saya kan sudah cari duit ya. Saya sudah cari duit, jadi saya sering ke bank untuk nabung gitu. Jadi pada saat saya ke bank itu kan ngelihat tuh enak banget ya kerja di bank, wangi, cuma senyum-senyum doang gitu kan, gajinya gede gitu kan. Jadi terbersilah dalam hati saya mau jadi seorang bankir gitu. Nah akhirnya karena itu terus-menerus terpikirkan, nah itulah akhirnya yang menjadi kenyataan. Itulah yang akhirnya Allah kabulkan karena Allah sebagaimana prasangka hambanya gitu ya. Nah ini nanti ada hubungannya dengan cara kita untuk melunasi hutang. Nah kemudian pada satu ketika saya tuh terbersit ya di dalam hati saya tentang keraguan-raguan dari rezeki yang saya makan ini gitu. Kemudian saya mengungkapkan keinginan untuk hijrah gitu kepada suami dan orang tua. Kira-kira apa yang terjadi? Wih, boro-boro dikabulin gitu kan. Mimpi di siang bolong gitu kan. Ngapain tiba-tiba mau resign dalam keadaan yang lagi enak-enaknya gitu kan. Semua kebutuhan tercukupi gitu. Kenapa kok tiba-tiba mau resign? Sedangkan orang tua juga kan bangga anaknya bisa kerja di bank. Jadi ya teman-teman ternyata susah banget ya untuk meyakinkan kalau kita itu belum satu visi dan misi gitu. Ibarat kaki kanan mau maju, kaki kiri itu mau mundur. Jadi nggak bisa jalan gitu. Dan butuh waktu untuk bisa meyakinkan suami, supaya suami itu mau mengizinkan saya untuk bisa meninggalkan lembaga ribawi tersebut. Nah akhirnya setelah berselang waktu ya, saya doa terus sama Allah, akhirnya pada satu titik suami akhirnya mengizinkan saya untuk
meninggalkan pekerjaan tersebut. Nah, teman-teman, kira-kira setelah meninggalkan pekerjaan tersebut, kita kehidupannya lebih baik atau gimana kira-kira dalam bayangan teman-teman? Ketika kita meninggalkan pekerjaan tersebut, kehidupan kami gimana? Apakah lebih baik, ataukah makin buruk, ataukah menyedihkan gitu? Ketika kita meninggalkan pekerjaan tersebut, memburuk, dicuci baju kali ya, dicuci ya. Iya, betul. Oke, betul banget. Enggak gitu. Karena apa? Posisi ketika saya meninggalkan lembaga ribawi tersebut adalah kami murni adalah employee, orang yang biasa makan gaji gitu ya, orang yang biasa makan gaji. Jadi kita nggak terbiasa dengan bisnis, dengan wira swasta, nggak tahu kita, ilmunya pun nggak tahu kita. Pernah saya mencoba beberapa kali dalam berbisnis dan semuanya hancur. Dan pada saat itu saya berpikir, itu kan karena saya belum menguasai ilmu tersebut. Saya nggak mikir bahwa Allah memang sudah janji bahwa semua hasil dari uang riba pasti akan Allah hancurkan gitu kan. Nah, saya nggak mikirnya ke sana. Mikirnya, iya, makanya saya karena belum belajar. Oh, karena saya nggak pegang usaha itu sendiri, makanya saya ketipu. Makanya akhirnya jatuh beberapa kali, berapa kali membangun usaha dan selalu saja hancur, bangkrut gitu ya. Cara Allah untuk menghabiskan uang-uang itu. Nah, makanya akhirnya kehidupan kita itu bukannya tambah enak, teman-teman. Susah gitu kan. Tapi untungnya karena suami sudah setuju, jadi kan ya harus ditanggung bersama dong gitu kan. Bayangin, gajinya itu juga sudah dipotong semua. Tinggal sisa 2 juta. Bayangin 2 juta untuk menghidupi semua kebutuhan kita gitu. Yang sebelumnya kita sudah bergaya hidup yang glamor gitu ya. Anak kita masukkan di sekolah IT gitu kan, gaya hidup kita kebiasaan yang glamor gitu. Gaji tinggal 2 juta, gimana mau hidup gitu kan pikiran kita. Tapi ya bismillah, kita yakin aja melangkah ke depan gitu. Bahkan banyak teman-teman yang bilang, Bu, kenapa nggak nanti aja berhentinya? Tunggu THR cair, karena 2 bulan lagi mau lebaran gitu kan. Bayangin kalau mau menjelang Lebaran itu banyak turun, semuanya turun, ya THR, ya IJP, ya bonus semua turun gitu. Jadi banjir duit gitu. Duitnya dari mana? Ada yang tahu nggak duitnya dari mana? Duit yang dinikmati oleh para bankir atau lembaga keuangan, duitnya dari mana? Dari nasabah lah, Bu. Nah, iya, dari bunga-bunga yang dibayarkan oleh nasabah itu. Sementara yang kerja pontang-panting siang malam, nggak tidur, nggak tenang, itu nasabah, debitur. Tapi yang nikmatinya pegawai-pegawai bank, pegawai leasing, pegawai lembaga keuangan, koperasi. Mereka enak aja tinggal membungakan uang, gitu ya. Nah, akhirnya, tapi saya tetap memutuskan untuk aja hijrah gitu. Nah, lantas apa yang kita lakukan? Ya kita cuma berserah diri ya sama Allah ya, minta tolong sama Allah, ya Allah kasihani kami ya Allah. Biasanya kalau menjelang lebaran ini selalu ada rezeki untuk kita bahagiain orang tua, untuk kita beli kue dan lain sebagainya. Ketika itu kakak-kakak yang kami lakukan adalah untuk tetap bisa memiliki penghasilan pada saat menjelang lebaran adalah kita jual kerupuk panggang yang untuk lebaran itu ya. Dan alhamdulillah karena Allah ridho itu banyak banget. Seluruh rumah saya itu penuh sama kemplang itu. Kita packing ulang. Kita beli yang gede gitu ya, yang ratusan kilo ya. Kita packing kecil-kecil, yang 1/2 kilo. Bayangin jam berapa kita tidur? Habis dari berbuka, sholat, kita langsung lembur ngerjain itu. Karena orderan banyak banget. Sampai kita tidurnya jam 1 lewat, bayangin sebentar lagi kita mau sahur gitu. Tapi itu jalan Allah ya, untuk bisa mendatangkan rezeki kita harus berpeluh-peluh gitu. Dan alhamdulillah ternyata kita tetap bisa juga lebaran gitu kan, dengan hasil yang seperti itu, walaupun harus dengan cara berpeluh-peluh gitu. Nah, kemudian teman-teman, apa yang kita lakukan pada saat itu? Nggak ada. Kecuali yang kita lakukan adalah berserah diri sama Allah. Karena kami yakin satu hal yang saya pegang adalah
ketika kita menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongnya dan memudahkan segala urusannya. Allah akan meneguhkan kedudukannya. Itu yang saya selalu pegang. Kemudian saya yakin Allah itu nggak mungkin deh membiarkan hambanya yang mau kembali ke jalannya kok dibiarin menderita gitu. Itu terus yang saya pintakan ke Allah gitu kan dalam sepertiga malam. Nah, kakak-kakak, nikmatnya ketika kita sudah tidak lagi berada dalam rezeki yang tidak halal, itu nikmat banget ibadahnya. Ibadahnya tuh nikmat banget. Bisa menitiskan air mata gitu. Air matanya bukan karena penyesalan, nggak kenapa harus meninggalkan kerjaan, bukan. Kenapa ya baru taunya dari sekarang. Ternyata rezeki itu banyak sedikit sama aja gitu kan. Nikmatnya tuh sama aja. Kita mau banyak mau sedikit gitu, tapi kenikmatannya yang beda gitu. Nah, karena salah satu dari dampak dari rezeki yang tidak halal itu bikin panas kayak di sini. Coba deh dicet kakak-kakak yang ngerasa masih ada hutang riba ya. Apa sih kira-kira yang dirasain dampaknya dalam kehidupan? Boleh dicet. Ya habis terus, nah betul banget tuh. Habis terus. Padahal kalau dihitung 16 tahun, wah harusnya udah kaya banget gitu ya. Dikalikan aja gitu kan, sekali dapat bonus udah berapa gitu kan. Sekali dapat bonus berapa, ini berapa kali dapat bonus, IJP, THR, belum lagi banyak pokoknya. Dalam 1 tahun itu bisa sampai kita terima 13 kali gajian. Woi, luar biasa Bu ya. Enak banget ya Pak. Enak banget ya nerima dari hasil kerja debitur. Baru nyadar ya ternyata. Nah, 13 kali ya Bu. Masya Allah. Ya, betul. Nah, terus kalau logikanya udah banyak dong duitnya, tapi nggak juga saya kaya gitu kan. Biasa aja, hidupan sama aja dengan yang lain. Kenapa? Ya karena uangnya selalu Allah habiskan. Saya bikin bisnis selalu bangkrut, selalu ditipu orang, banyak pokoknya yang selalu bikin uang itu menjadi habis. Gitu, ya. Kemudian ngimbas juga yang lain, betul. Rumah tangga selalu panas. Kalau saya sama suami saya tuh dulu tuh bawaannya pisah, cerai gitu kan. Bawaannya, untung aja dia sabar gitu kan. Nah, ya karena bawaannya panas gitu. Nah, teman-teman, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, siapa di sini teman-teman yang hutangnya sudah berkurang dari awal pertama kali dapat? Ayo, pertama kali dapat dulu berapa dan sekarang berapa? Coba chat siapa yang jumlah pinjaman plafonnya berkurang. Oke, Ibu Ima, dari berapa ke berapa Ibu Ima? Ibu Ima dari berapa ke berapa? Misalnya dari 1M menjadi 200 kita atau menjadi 500. Dan Bu Ima siapa? Dari 500 sampai sekarang masih 50 Bu. 50, alhamdulillah. 50 juta Ibu, alhamdulillah. Terus berjuang Bu, insya Allah bisa. Yang lain selain Bu Ima, ini baru. Bu, kalau saya malah Bu pinjam 400 juta. Ya. Masih saja gitu terbayar selama 3 tahun tuh hanya sisanya masih 360. Saya juga heran ini, udah masuk 4 tahun ya. Oh, I see. Nanti kita lihat kenapa ya. Ada lagi. Saya cicilan 5 tahun, sekarang tinggal 1 tahun, sekitar 1 tahun 2 bulan lagi. Jumlahnya berkurang Ibu, jumlahnya? Kurang tahu ya, suami saya yang ini, yang hafal. Oh, Ibu nanti cek. Untuk bisa mengetahui ngeceknya, nanti kita akan lihat di mana ngeceknya gitu ya. Oke, saya langsung lunasi sekarang Bu, baru beberapa bulan lalu saya lunas. Oke, sebenarnya Ibu kalau udah tahu ilmunya, melunasinya nggak mesti semuanya gitu kan. Nggak mesti semuanya gitu. Nah ini yang penting Bu, ilmunya ini yang saya mau tahu nih apa nih. Betul. Tapi gini Pak, sekarang saya mencoba untuk mengobatin penyakit. Nah loh, nggak apa-apa ya kalau saya bilang penyakit ya. Karena memang. Ya kan ngutang itu kan penyakit Bu. Betul. Nah alhamdulillah pinjam-pinjol 16, kira saya 16 triliun, 16 juta. Oke. Nah, karena ini penyakit gitu, maka yang perlu diobati adalah akarnya, asalnya, penyebabnya, betul nggak? Nah, seperti kita kena diabetes,
yang ada gejalanya kok badan jadi lemas, jadi lesu, nggak semangat, hilang gairah gitu. Ketika kita mengobatinya hanya dengan minum doping supaya menambah semangat, apakah akan menyembuhkan? Nyembuhinnya ketika kita hanya minum obat untuk menyegarkan badan. Padahal kita tahu bahwa penyebabnya itu adalah karena pankreasnya yang sudah mulai menurun fungsinya. So yang harus diobati harusnya adanya pankreasnya supaya bisa menghasilkan hormon insulin alami kembali, betul nggak? Ketika itu sudah bekerja baik pankreasnya, maka otomatis sembuh tuh penyakit. Nah begitu juga dengan hutang, kakak semua. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya tanya di sini siapa nih yang hutangnya semakin menurun? Karena sangat jarang yang saya dapat di hutangnya menurun. Saya jarang ya, jadi termasuk langka. Kebanyakan yang terjadi adalah hutangnya semakin bertambah. Nah, sekarang saya izin untuk share screen. Kenapa hutang itu semakin bertambah? Oke, apakah share screen-nya sudah muncul? Aman ya? Muncul ya? Oke. Nih. Udah muncul belum share screen-nya? Udah, Bu. Ah, udah ya? Wah, malah saya kan. Hilang lagi. Udah muncul tadi hilang lagi. Begini? Ya, udah Bu, mantap. Oke, ini sebentar. Oke, nah, ya ini event-event ketika yang kami lakukan, teman-teman tahu nggak? Ini yang Bisu itu Bu, bisu. sudah slideshow belum kelihatannya nih? Nampak di kakak-kakak. Belum sesu itu. Oh, di sini sudah. Kok dia delay ya? Wait. Itu susahnya kalau kita online ya. Tapi nggak apa-apa. Ini anggap aja salah satu dari ujian kita, kakak. Ini belum seberapa dibandingkan dengan ketika sudah kita mulai untuk berjihad, ujiannya lebih besar lagi. Apakah sudah mulai tampil? Sudah tampilkah? Sudah Bu. Sudah, tapi belum show Bu. Sudah slideshow? Belum. Ya, tekan F5 Bu. Iya, udah nih. Udah aman Bu, udah kelihatan. Udah ya, slideshow ya? Udah Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, nah ini teman-teman kegiatan yang saya lakukan ketika kami habis resign ya. Yang kami lakukan bukannya menyesali, meratapi nasib, tapi adalah kami roadshow untuk melakukan penyadaran umat supaya umat itu ikut meninggalkan riba. Karena satu tadi, Quran Surat Muhammad ayat 7, barang siapa yang ikut menegakkan agama Allah, maka Allah pasti akan menolongnya. Jadi kalau kita mau minta bantuan pertolongan Allah, ya kita tolong dulu gitu agama Allah gitu kan. Nah itulah unlogic akhirnya datang ke dalam kehidupan kami gitu. Karena memang yang kami abdikan diri itu ginilah roadshow kemana-mana gitu kan untuk memberikan penyadaran umat. Nah teman-teman, balik lagi ke hutang tadi. Kenapa hutang itu selalu membuat semakin besar jumlahnya? Karena hutang bikin candu. Coba sadar nggak? Kalau gadget, games, kemudian narkoba, itu semua bikin kita candu. Termasuk hutang. Nyadar nggak sih? Kenapa kalau hutang kita itu semakin membesar? Karena di dalam mindset kita, nggak seru nih kalau nggak ada utang. Ada nggak sih yang masih pegang mindset begitu? Saya tuh ya kalau nggak ada utang tuh nggak semangat kerja gitu. Ada kan yang seperti itu? Saya tuh kalau nggak ada utang tuh nggak bisa nyimpan. Uang itu habis-habis saja gitu. Tapi kalau ada utang itu dapat lemari, dapat TV, dapat emas dari hasil utang gitu kan. Atau saya itu butuhnya sekarang,
Kalau nggak ngutang dari mana? Emang bisa ada yang ngasih pinjaman tanpa ada bunga? Saya tuh butuh motor. Kalau nggak ada motor, saya nggak bisa kemana-mana. Dalih gitu ya. Padahal nggak ada motor, ya ada Grab gitu kan. Nah, terus saya tuh butuh rumah. Rumah yang memang pengen jadi hak milik. Padahal rumah nggak mesti jadi hak milik kan. Dengan kita ngontrak, tetap punya naungan. Tapi kita nggak punya beban gitu. Tapi nilai present value of money-nya beda, Mam. Gitu kan. 5 tahun lagi beda gitu kan. Lah dibanding bayar bunga gitu kan. Apa itu nggak diperhitungkan dengan membayar bunga setiap bulannya kepada pihak perbankan dengan KPR. Nah, justru itu teman-teman, hutang itu membuat candu. Bahkan yang lebih parah ketika ada nih di antara kita, ada uang di tangan, sayang ngeluarinnya, mending nyicil aja daripada dibikin untuk cash, sayang uangnya disimpan. Ada nggak yang mikir begitu? Sayang, daripada untuk nyicil, daripada di cashin, mending untuk nyicil aja. Nah, teman-teman, itu yang saya bilang PR besar adalah memperbaiki mindset. Ketika mindset kita udah benar, insya Allah bahkan ditawari untuk hutang yang bunganya 0,0001 sekalipun kita nggak akan mau. Nggak akan mau. Walaupun bunganya kecil banget. Karena apa? Mindset kita udah benar. Nah, selama ini yang membuat kita kenapa enjoy aja dengan hutang? Karena informasi awal yang kita dapatkan adalah hutang itu biasa, hutang itu boleh. Emang ada di atas dunia ini yang nggak punya hutang? Wah gitu kan ekstrimnya. Semua orang hutang kok untuk mendapatkan sesuatu. Nah, karena doktrin, informasi awal yang kita terima itu akhirnya kita menganggap hutang itu biasa. Akhirnya yang nggak punya hutang, nggak keren. Kalau nggak punya hutang, nggak punya harta, nggak punya aset. Maka dari informasi tersebut berkembanglah menjadi masuk ke dalam pikiran. Dari pikiran kita itu, kita pikirkan terus kan, sama seperti saya yang selalu menginginkan untuk kerja sebagai bankir, masuk terus dalam pikiran. Akhirnya berubah menjadi tindakan kita. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Kita butuh mau beli motor, udah ngambil aja leasing, gitu kan. 3 tahun, 5 tahun. Berubah jadi tindakan dari pemikiran kita yang awalnya salah tadi. Kemudian setelah tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, akhirnya menjadi kebiasaan dong. Yang satu anak minta, "Ma, saya pengen nih baju baru," gitu kan. Pengen baju baru. Akhirnya apa? Kartu kredit bermain di sana. Nanti si bapak juga bilang kan, "Ma, ini kayaknya mobil sudah harus diganti deh kayaknya." Udah mulai lagi. Ke leasing lagi. Akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan ngutang. Nah, dari kebiasaan itu akhirnya masuk menjadi karakter kita. Nah, itulah yang menentukan nasib. Jadi kalau dilihat korelasinya, kenapa nasib kita itu terjadi seperti itu? Karena berawal dari informasi yang kita dapat. Yang akhirnya masuk ke pikiran, yang akhirnya menjadi karakter kita. Gimana Kak? Kira-kira kalau ini di flashback kembali, masuk nggak nih kira-kira? Kalau di flashback kembali dengan yang saya share ini, kenapa kondisi sekarang berubah menjadi seperti ini? Semua berawal dari informasi yang diterima. Informasi yang diterima. Betul nggak? Kira-kira betul nggak? Ya Bu, betul Bu. Betul apa betul? Betul ya? Bu. Iya, betul ya. Itu semua karena informasi yang kita dapat. So, yang perlu kita perbaiki sekarang adalah mindset ya. Nah, betul. Yakinlah kakak-kakak, semudah itu ngelunasin utang. Yakin dia sama saya. Ibu, permisi Bu, ini apa slide-nya nggak full, nggak kelihatan. Ini Iya, kurang makanya full. ini saya lagi kotak-katik ini kenapa nggak full ya? Kenapa dia nggak mau bekerja sama? Coba. Nah, apakah sekarang sudah full? Klik yang Masih sih, slide, Bu. Itu di samping animation ada peragam slide. Di mana ya Pak? Di tab yang atas ada animasi. Rekam, nah di sampingnya ada peragam slide. Peragaan slide. Desain.
sampingnya peragaan yang tadi. Oh ya yes. Oke. Peragaan slide, kemudian kemana lagi Pak? Setelah peragaan slide Pak. Coba saya share dulu ya. Saya stop share dulu ya. Mungkin dia letih kali ya. Gunakan tampilan penyajinya dimatikan, Bu. Kenapa Pak? Gunakan tampilan penyajinya dimatikan di uncentang, Bu. Gunakan penyajian. Yang sebelah kanan tuh ada gunakan Di atas. Oh wait. Gunakan tampilan penyajiannya dimatikan ya Pak. Oke. That's it. Apakah bisa? Kita coba bismillah. Bagaimana? Apakah sudah slideshow dia? Masih sih, Bu. Wah. Kalau enggak gini aja Bu, Ibu coba slideshow Bu. Nanti dari Zoom-nya itu yang di-share slideshow-nya Bu, bukan PowerPoint-nya. Oh. Jadi Ibu buka dulu slideshow-nya. Nanti terus slideshow-nya yang di-share di Zoom. Kalau tadi kan Ibu nge-share PowerPoint-nya ya? Iya, oke. Ya, jangan PowerPoint-nya Bu. Ya, itu slideshow-nya aja. Iya, ini udah? Oke. Oke ya. Udah, Bu. Aman. Udah. Ini kita anggap ujian ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi balik lagi ke sini, maka PR terbesar adalah memperbaiki mindset. So, semudah itu untuk melunasi hutang. Yes, kalau saya bilang semudah itu untuk melunasi hutang. Karena apa? Sebesar kekuatan kita pertahankan mindset kita bahwa saya sudah nggak mau lagi berhutang dengan alasan-alasan tertentu yang nanti akan kita bahas ke depannya, maka semudah itu hutang Anda akan lunas. Di samping Anda juga harus perlu ilmu-ilmu ya. Perlu ilmu-ilmu gimana caranya supaya bisa membongkar nih. Gimana ilmunya secara pemikiran ya. Pemikiran dari sisi debitur dan kreditur. Kalau saya nyebut debitur itu artinya orang yang utang. Ya, nasabah. Kalau kreditur adalah orang yang memberikan hutang. Lembaga keuangan, leasing, koperasi, perbankan, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi semudah itu teman-teman untuk melunasi hutang. Hanya dengan bermodalkan mindset gitu. Jadi kalau bilang, melunasi hutang omong doang. Ya emang, berawal dari situ. Sama dengan nikah. Nikah kan juga modalnya ngomong doang, betul nggak? Ngomong doang gitu. Nggak ada yang lain. Berawal dari ngomong, maka perbuatan suami istri menjadi halal. Beda dengan zina, kan sama tuh kerjaannya kan. Tapi yang satu halal, yang satu haram. Semua berawal dari omongan gitu. Semua berawal dari omongan. Jadi jangan sampai teman-teman berpikiran, ngomong doang. Saya sekarang ini butuh solusi gitu. Butuh solusinya seperti apa? Jangan bilang butuh solusinya butuh pinjaman duit. Utang lagi dong namanya gitu. Artinya belum sehat tuh mindsetnya. Itu yang harus kita perlu perbaiki dulu. Yang harus kita bikin sehat dulu itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman. Ini masih di masalah mindset. PR mindset ini harusnya 2 hari ini. Harusnya 2 hari. Tapi karena berhubung kita di Zoom, ya kita tes. Tapi saya berharap nanti teman-teman bisa menangkapnya. Apa hukumnya berutang dalam Islam? Oke, teman-teman, apa hukumnya berutang dalam Islam? Ada yang boleh nih? Wajib bayar, Bu. Wajib bayar. Hukumnya berutang, Pak. Hukumnya berutang. Hukumnya hutang dalam Islam itu apa? Hukumnya berutang itu mubah. Boleh, bukan halal ya. Kalau nikah halal Pak. Boleh. Boleh. Hukumnya berhutang itu adalah boleh. Tapi, nah ini loh. Tapi ada syaratnya. Kebolehannya itu adalah ketika menyangkut keselamatan jiwa.
Ketika memang sesuatu itu tidak bisa dihindari, kalau kita tidak melakukan hutang maka akan menyangkut keselamatan jiwa. Itu konsep bolehnya. Bukan asal berhutang boleh. Kita lihat zaman Rasulullah ya. Rasulullah itu berhutang ketika untuk memenuhi kebutuhan perang. Ketika mau makan, mau berjuang perang, berjihad di jalan Allah. Jadi nggak pernah Rasul itu menikah berhutang hanya untuk kebutuhan yang sekunder apalagi tersier. Tapi memang betul-betul kebutuhan yang menyangkut keselamatan jiwa. Sebegitu kerasnya Rasulullah mengatakan tentang hutang. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Teman-teman ada yang ngerasain nggak sih dampak buruk berhutang semenjak punya hutang? Ada nggak dari sini yang teman-teman rasakan? Yang 1, 2, 3, atau semuanya, Mam? Saya ngerasain semuanya gitu. Kalau saya dulu hampir semuanya sih. Hampir semuanya. Jadi kerja pentang-panting, banting tulang dari pagi sampai malam tuh bener-bener otak itu bikin buta gitu. Buta karena dunia gitu kan. Pokoknya karena entahlah ya, apa yang mau dikejar gitu kan. Pokoknya mengabdikan diri banget deh gitu. Pokoknya mengabdikan diri banget, ngumpulin uang gitu kan. Kalau dipikir nih uang buat apa? Yang kita kasih makan ke keluarga itu uang apa gitu loh. Uang apa yang kita kasih untuk keluarga gitu. Nah, coba teman-teman renungkan. Ketika teman-teman di sini yang ada hutang, kira-kira kena nggak dari dampak buruknya di sini? Ada yang kena nggak? Keluarga nggak harmonis, gagal fokus, akhirnya yang kepikiran kok akhir bulan terus ya? Perasaan barusan setor, ini udah akhir bulan lagi, udah tanggal sekian lagi. Jadi selalu aja bergiliran, tanggal jatuh tempo itu bergiliran. Jadi nggak tiada hari tanpa mencicil gitu kan. Terus sering sakit-sakitan. Padahal dokter bilang nggak apa-apa kok, Anda baik-baik saja. Tapi kok sakit dok, saya ini sakit kepala, yang lemas gitu kan. Tidur nggak nyenyak, makan tak enak gitu. Terus sama anak kayaknya bawaannya pengen marah terus gitu. Kalau keluar rumah kayaknya ngerasa kok semua orang tuh ngeliatin saya gitu kan. Kok kayaknya tuh orang tuh kayak benci yang lihat saya. Orang tuh kok ngeliatnya gitu, serbuan negatif. Bisnis berantakan gitu, nggak fokus lagi ngurusin bisnis, mudah tersinggung. Ada nggak teman-teman yang ngerasakan di sini? Ada. Ngerasa ya, dampak buruk berhutang. Ternyata hutang sudah membuat psikologis kita terganggu. Iya Pak, hutang sudah membuat psikologis kita, mental kita terganggu. Karena mental itu dibentuk dari pikiran. Kita akhirnya, iya betul Pak, setiap hari kayaknya kurang terus. Kita dibuat lapar, dibuat haus akan dunia. Gitu. Emang begitu. Kami pun merasakan begitu dulunya. Nah, sekarang ada yang pernah baca ini sebelumnya? Yang pernah tahu? Sering, betul banget. Tahu kita. Bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan dan bersabda, siapa saja ruh yang meninggalkan tubuhnya terbebas dari 3 perkara ini, maka dia akan masuk surga. 3 hal tersebut, yaitu sombong, berbuat curang pada harta rampasan, dan hutang. Maka kakak-kakak semua, ketika ada orang yang meninggal dunia, apa yang ditanya? Apakah yang bersangkutan, almarhum almarhumah memiliki hutang? Kalau ada silakan berhubungan dengan ahli waris. Betul nggak? Kenapa itu yang ditanyakan? Kenapa nggak menanyakan tentang berapa jumlah istri yang ditinggalkan, harta yang diturunkan? Enggak. Karena apa? Perkara hutang ini akan membuat kita nggak bisa masuk surga, sekalipun mati syahid. Jadi apa gunanya kita membaca sholawat? Apa gunanya kita menjalankan ibadah yang sejatinya kita berharap nanti bisa mendapat syafaat Rasulullah? Tapi justru Rasulullah akan memalingkan muka dari orang yang punya hutang sampai hutang tersebut dilunasi. Maka tidak akan pernah bisa masuk surga selagi hutangnya masih
belum terlunasi. Berat ya? Nah, itulah yang membuat salah satu ya. Ini salah satu saya berharap bisa membuat pemicu kakak-kakak semua untuk segera gimana caranya hutang saya harus segera lunas. Nah, itu baru hutang kakak-kakak. Ingat ya, itu tadi Rasul nggak bilang hutang riba, enggak, hutang. Karena pada zaman Rasulullah ada sahabat Rasulullah yang bernama Mu'az bin Jabal. Sahabat kesayangan Rasulullah. Sahabat tersebut punya hutang. Nah, ketika dia punya hutangnya tersebut belum terbayarkan. Dan Mu'ad pada saat itu merasa bahwa dia akan dipanggil oleh Allah. Dan dia berpesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada ahli warisku untuk segera melunasi hutang-hutangku. Karena aku merasa bahwa hidupku sudah tidak lama lagi. Dan ketika Mu'ad pada saat itu sudah meninggal, Rasulullah menyampaikan kepada ahli warisnya. Tetapi ternyata belum ada uang untuk melunasinya. Sehingga datanglah Mu'az di dalam mimpinya Rasulullah. Dan di dalam mimpinya itu Mu'az berkata, wahai Rasulullah, sudahkah kau sampaikan kepada ahli warisku supaya melunasi segera utang-utangku? Karena aku dalam keadaan yang terkungkung, terbelenggu di sini ya Rasulullah. Tolong sampaikan ya Rasulullah kepada para ahli warisku. Akhirnya Rasulullah bangun dan mengajak para sahabat untuk segera melunasi hutangnya tersebut. Dan setelah bergotong royong melunasi hutang Mu'adz bin Jabal, akhirnya datang kembali Mu'adz dalam mimpi Rasulullah dan kata, terima kasih ya Rasulullah, sekarang ruhku tidak lagi terbelenggu dan aku sudah tenang berada di sini. Sebegitu. Itu baru hutang. Nah sekarang teman-teman semua, bagaimana hukumnya ketika hutang tersebut ada riba? Apa yang dimaksud dengan riba di sini? Teman-teman pasti tahu deh. Yang namanya riba adalah setiap ada hutang yang ada tambahan bunga, denda, penalti, apapun itu di luar hutang pokok itu disebut dengan riba. Dan yang paling ngeri, di dalam Quran surat Al-Baqarah 278 sampai 279. Ini saya ambil penggalannya aja ya. Harusnya dari 275 sampai 279 kalau mau lengkapnya. Dari 275 sampai 279. Tolong nanti dibuka Al-Quran artinya. Di 278 sampai 279 ini Allah bilang, orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jadi ketika kita tahu bahwa itu ada ribanya, segera tinggalkan ribanya. Ribanya segera tinggalkan gitu loh, kata Allah. Tapi kalau kamu tidak melaksanakannya, maka ketahuilah Allah dan Rasul akan memerangimu. Bayangkan kakak-kakak, ketika kita diajak perang sama Allah dan Rasul, kebayang nggak gimana nasib kita? Nggak bakalan menang. Itulah kenapa kehidupan kita serba berantakan, kenapa bisnis kita berantakan, kenapa uang kita serba dihabiskan. Karena Allah dan Rasul ngajak perang gitu. Karena Allah nggak suka gitu kan. Allah tuh pengen negor. Ayo berhenti gitu. Kalau Allah tuh bisa ngomong, ayo berhenti gitu kan. Tapi kitanya yang nggak ngeh gitu. Dan nggak mau tahu. Itu sebenarnya bentuk dari Allah memerangi kita. Bayangkan ketika nanti kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Kita masih dalam posisi diajak perang sama Allah dan Rasulnya. Nauzubillah. Jangan sampai ini terjadi. Karena sejatinya dunia hanya tempat kita berteduh sementara. Kita pengen nanti di tempat keabadian kita disambut oleh Allah dengan senyum. Dan juga Rasulullah. Itulah betul. Nah, ini ada fatwa MUI yang selama ini mungkin saya yakin di antara kakak-kakak banyak yang belum mengetahuinya. Karena fakta seperti ini disembunyikan dan tidak dipublikasikan. Bahwa sebenarnya fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 itu sudah mengatakan bahwa pembungaan yang terjadi di bank itu sudah termasuk di dalam bentuk kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu riba nasi'ah. Dan riba itu jelas haram hukumnya. Fatwa MUI sudah mengatakan riba itu haram. Tapi kenapa masih saja terjadi? Pertanyaannya ya. Kenapa masih saja terjadi? Karena memang kita berada di dalam negara yang memang bukan negara Islam. Jadi barang siapa yang mau selamat ya carilah selamat sendiri gitu kan. Gitu. Jadi kitanya yang harus mikirin berdasarkan Al-Quran dan hadis pegangan kita. Maka jalankan itu. Jalankan itu. Nah, sekarang kita masuk nih, kira-kira
Di antara yang sudah saya jelasin tadi, kakak-kakak sudah mulai nangkep nggak? Tercerahkan nggak? Kenapa sih alasannya harus benahin mindset dulu gitu? Udah tahu belum alasannya kenapa? Dan kenapa juga ini juga yang akan menjadi cikal bakal kita lunas hutang dengan cepat gitu. Inilah semudah itu. Yes, that's it. It's not easy gitu. It's easy. Begitu juga semudah itu. Ya, semudah itu memang. Nah, sekarang setelah kakak-kakak semua tercerahkan dengan mindset tersebut, kita akan masuk nih dari sisi kreditur. Kira-kira kenapa ya seseorang itu kok diberi kemudahan untuk bisa ngelunasin dan ada juga yang dipersulit. Nah gitu ya, kita perlu tahu juga dari sisi perbankan atau dari sisi kreditur ketika membaca dari perilaku atau laporan dari para debitur atau disebut dengan kolektibilitas ya kalau di perbankan itu. Nah, perbankan di dalam melakukan strategi penanganan kredit bermasalah atau kredit yang gagal bayar atau kredit yang sudah nunggak itu memiliki dua parameter, yaitu parameter kemampuan dan parameter kemauan, kakak-kakak. Kemampuan bayar dan kemauan untuk membayar. Ada 4. Kita di sini ada 4 matriks. Yang pertama, ketika kemauannya rendah, kemampuannya rendah, maka strategi yang akan dilakukan oleh bank adalah selesaikan saja orang ini. Kreditnya diselesaikan saja. Ketika kemauan rendah, kemampuan bayarnya juga rendah. Nah yang kedua, kalau kemauannya rendah, tapi kemampuannya masih tinggi nih, duitnya masih ada, cuma kemauannya aja nggak mau bayar, itu juga selesaikan saja. Nah yang ketiga, kalau kemampuannya nih masih tinggi nih, masih banyak duitnya, kemauannya juga masih tinggi, pokoknya paling takut banget kalau cicilan itu nunggak. Ada yang nggak di sini yang masih begitu? Pokoknya rela ngebela-belain, jangan sampai nanti nama tuh cacat, jangan sampai angsuran tuh lewat, jangan sampai pihak bank itu kecewa atau kreditur itu kecewa gitu kan, sudah memberikan pinjaman karena mereka udah baik gitu kan, udah ngasih pinjaman, kok dikecewakan gitu kan. Nah, akhirnya masuk di kuadran ketiga, kemampuan tinggi, kemauan tinggi. Maka ini akan dilakukan penyelamatan. Maka ini juga nih yang akan membuat orang tersebut akan selalu di top up oleh pihak perbankan. Top up terus sampai akhirnya terlena gitu kan. Nah, yang keempat, kalau kemampuannya rendah, kemauannya masih tinggi, maka ini ada 2. Bisa dilakukan penyelesaian ataupun penyelamatan di sini. Nah, sekarang saya minta pendapat dari kakak-kakak semua. Setelah melihat dari 2 parameter ini, kira-kira parameter mana sih di antara kedua ini yang menjadi acuan utama dari pihak kreditur untuk menentukan, oh ini selesaikan aja nih pinjaman. Kemauan atau kemampuan nih, ayo. Kalau lihat dari sini, kira-kira yang menjadi saya takut telat Pak Riana tuh kan, saya takut telat banget bayar cicilan gitu kan, takut nanti di BI checking namanya jadi itu ya, jadi item, jadi blacklist. Nah dari sini kira-kira dilihat kemampuan dan kemauan mana sih yang menjadi parameter dari perbankan, kemauan atau kemampuan yang dilihat nih. Ayo, kita harus tahu dulu nih pola pikir dari pihak kreditur supaya kita tahu ngambil kesimpulan, kita bisa mengambil sikap, bagaimana kita harus bersikap gitu. Dua-duanya, yes dua-duanya, tapi yang lebih mendominan yang mana kira-kira? Ibu Widi. Nah, kemauan. Oke. Wah, kalau apa ya, peserta malam ini ya smart ya, cerdas ya. Cerdas ya. Insya Allah nanti mudah nanti lunas hutangnya untuk mengambil strateginya. Yes, betul, kemauan. Jadi, ketika kemauan dari debitur itu sudah rendah, sudah low, sudah nggak mau lagi bayar, maka udah nggak bisa lagi dibujuk-bujuk, udah nggak bisa lagi diselamatkan. Artinya, tindakan yang akan dilakukan oleh perbankan adalah segera saja selesaikan. Artinya ketika kita memang memiliki keinginan untuk segera melunasi hutang, mereka pun akan mensupport kita gitu loh. Oh saya pun laki-laki, oh iya Pak benar. Saya aja ini perempuan Pak ya, nama Widi.
Jadi bagaimana caranya agar si debitur ini segera lunas supaya tidak ngotor-ngotorin laporan keuangan, supaya nggak ngotor-ngotorin neraca gitu. Artinya ketika kita punya effort untuk melunasi hutang, mereka pun melihat kemampuan kita, kemauan kita sudah low, maka insya Allah akan mudah sekali untuk melunasinya. Nah, sekarang kemauan rendah ini, kemauan ini yang tak tergoyahkan, saya mau chat di kolom chat, kemauan yang tidak tergoyahkan seseorang untuk bisa digoyang-goyang lagi. Ayo dong Pak, bayar dong Pak. Nanti nama Bapak jelek loh, nanti Bapak nggak bisa dapat lagi pinjaman dari kami, nanti Bapak kalau butuh apa-apa susah loh. Emang Bapak bisa pinjam lagi kalau nama Bapak udah jelek. Nah, kira-kira apa sih kemauan yang membuat kita akhirnya dengan alasan apapun kita tidak akan mau lagi bayar, tidak akan lagi termakan iming-iming. Kira-kira apa alasan yang membuat kita sudah nggak mau lagi bayar cicilan riba? Pengen tahu nggak? Oke, mau tenang hidup tanpa hutang? Apa yang bikin kita akhirnya kita tuh sudah kekeh gitu? Udah pokoknya apapun yang terjadi saya nggak mau lagi bayar cicilan riba. Apapun yang terjadi, sekalipun saya harus mati dalam memperjuangkannya. Nah, apa coba? Ayo, Kak. Iya. Masuk ke kakak semua. Masuk akhirnya kan. Balik lagi ke mindset kakak-kakak. Ketika mindset kita sudah tertanam merasa takut kepada Allah, alasan kita terutama Muslim, kita takut dengan Allah, maka kita akan hentikan saat itu juga cicilan riba kita. Riba kita yang harus kita harus hentikan. Tapi hutang tetap harus dibayar. Karena nggak akan masuk surga kalau orang yang masih punya hutang. Tapi ribanya wajib ditinggalkan. Kalau itu yang menjadi pegangan utama kita, kakak-kakak, maka mati pun kita akan rela untuk mempertahankannya. Maka jangan kira perjuangan kita untuk bisa lepas hutang ini perjuangan yang mudah. Perjuangan mudah ketika kita sudah tahu ilmunya. Kita nggak akan lagi tertekan ya. Kita akan menghadapinya dengan senyum gitu. Karena kita tahu ilmunya. Tapi maksud saya, kita tidak akan bisa tergoyahkan lagi ketika kita sudah punya pegangan yang satu itu gitu. Tapi nggak akan membuat hidup kita tidak tenang. Enggak. Begitu kita sudah tahu ilmunya, kita akan menghadapinya dengan tenang. Dengan kondisi yang tenang, maka hutang itu mudah dilunasi. Otak kita tuh bekerja, bisa fokus. Kalau kita tenang, tapi kalau kita nggak tenang, kita nggak tahu mesti mikir gimana, apa yang harus saya lakukan, saya mesti mulai dari mana, utang mana dulu nih harus diselesaikan, saya harus gimana awalnya, aduh gitu kan. Itu kalau kita nggak tenang. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya, ibarat kakak-kakak yang berada di posisi yang lebih tinggi, naik kursi, maka kakak-kakak akan bisa melihat view-nya dari view helikopter. Kan bisa ngelihat semua tuh di area atas. Kalau udah bisa ngelihat semua dari atas, maka tenang. Oh, saya udah tahu nih, ibarat main catur ya. Ibarat main catur, udah tahu jalannya nanti begini, just wait. Tunggu aja waktunya akan tiba, gitu loh. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya, tidak tahu pegangannya, kita nggak tahu mesti ngapain kan. Akhirnya apa? Yang ada akhirnya kita uring-uringan gitu. Takutlah nanti dilaporin polisi, takutlah nanti dilelang, gimana kalau saya kehilangan harta gitu. Karena kita nggak ada pegangan ilmunya. Nah, setelah kita tahu ini jadi pegangannya. Artinya yang menjadi parameter utama adalah kemauan. Aduh, jangan dicoret-coret dong. Nanti yang lain nggak bisa baca. Oke. Nah, sekarang yang kita perlukan apa? Salah satu langkahnya adalah negosiasi. Negosiasi dengan pihak debitur. Negosiasi ini adalah kunci utama. Nah, negosiasi ini ada ilmunya. Bagaimana caranya supaya negosiasi kita itu diterima? Jadi negosiasi yang anti tolak ya. Terus, Mam, kita mesti negosiasi apa gitu kan? Apa yang perlu kita negosiasikan gitu? Ini nih. Ada 3 yang perlu kita negosiasikan. Kita mau ngelunasin tapi tanpa bunga, tanpa denda, tanpa penalti. Jadi maksudnya yang kita lunasi hanya pokoknya aja gitu. Pokoknya aja yang kita mau lunasin. Kemudian yang kedua, pelunasan dengan diskon pokok. Artinya dari pokok yang ada itu kita minta diskon kembali dengan alasan karena saya sudah mencicil sekian kali
Dan itu jumlahnya sudah sekian. Sehingga pokok saya tinggal sekian, tidak lagi sekian. Itu akhirnya terjadi diskon pokok. Dan yang ketiga, pelunasan dengan cara mencicil. Mam, apa mungkin terjadi tiga-tiga ini? Yes, kenapa tidak? Banyak sekali teman-teman yang sudah alhamdulillah dengan izin Allah semuanya bisa melunasi. Cuma jalannya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung gimana cara kita merayu Allah. Balik-balik ke sana. Maka saya tidak bisa bilang bahwa ilmu ini adalah ilmu yang pasti gitu ya. Ilmu yang pasti akan Anda dapatkan. Ilmu ini adalah ilmu ikhtiar bumi, kakak. Ikhtiar langit mesti kencang juga. Seperti kami, alhamdulillah. Karena memang mungkin ya, Allah itu sudah titipkan amanah gitu ya. Aku titipkan amanah karena kau punya ilmu di bidang ini gitu kan. Untuk meriayah umat gitu. Maka Allah berikan unlogic berupa 4 bulan sudah di ACC. 4 bulan sudah di RCC. Meskipun hal itu, saya tidak bilang bahwa hal itu mustahil, karena terjadi, tapi hal itu akan sulit. Kenapa? Karena kolektibilitas belum sampai ke macet. Sedangkan persyaratan untuk bisa menghapus bunga, denda, dan penalti adalah harus sampai ke kolektibilitas macet. Kapan itu? 271 hari minimal, atau di 9 bulan. Baru bank bisa melunasi. Nah, tapi kalau pada kondisi tertentu, misalnya satu pinjamannya itu memang gede banget dan ketika dia 1 kali saja dia tidak bayar, mengganggu banget tuh performa neraca, akan menggerus laba perusahaan karena ada cadangan biaya di sana. Atau kedua, pinjamannya ini sudah nggak bisa lagi diselamatkan. Ketiga, dia perbankan swasta. Swasta itu lebih mudah negonya dibanding untuk BUMN. Karena apa? Dia nggak banyak harus berhubungan dengan seperti kalau di BUMN itu kan uangnya uang pemerintah ya. Jadi harus ke rapat dulu gitu kan, harus banyak lah yang terlibat di situ. Beda dengan bank-bank swasta gitu. Nah, ketika hal tersebut terpenuhi bisa saja terjadi teman-teman. Pinjaman teman-teman tidak harus menunggu 9 bulan sudah di ACC untuk pelunasan sebesar pokok dengan penghapusan bunga, denda, dan penalti. Nah, seperti kejadian yang kami gitu ya, pada saat 4 bulan, itu teror luar biasa. Mau dibilang dilelang gitu kan, mau pokoknya ancaman, jangan dikira perjalanan hijrah ini mudah. Saya bilang bahwa perjalanan hijrah ini sulit dari awal. Maka bersiaplah Anda. Anda siap diperangi di dunia atau siap berperang di akhirat. Itu aja pilihan kita, nggak ada tuh. Nggak ada pilihan. Siapnya perang di dunia atau perang di akhirat, itu aja. Jadi kalau saya kemarin sama suami itu udah siap aja gitu kan. Mending kita perang di dunia, nggak akan mati kalau perang sama manusia gitu kan. Nggak akan mati gitu. Lagi pula kita sudah pegang bahwa hutang adalah perdata. Dan kita punya kekuatan, karena bukan kita ngindar hutang, no, kita nggak ngindar hutang, hanya saja kita tidak mau bayar ribanya gitu ya. Kita mau mengambil hak kita. Kenapa baru sekarang, Ibu, enak aja ya, udah bertahun-tahun menikmati hutang, kok baru sekarang sadarnya riba? Wah gitu kan, biasanya ada teman-teman yang gitu kan. Iya memang, karena baru sekarang kami sadar, kami paham bahwa riba itu sebenarnya dilarang. Baru sekarang kami paham, ya akui saja gitu. Makanya dari sekarang kami ingin meninggalkan itu. Kakak-kakak semua, yakinlah kita semua dibuat oleh Allah dari bahan yang sama. Dan ketika orang-orang diperdengarkan dengan ayat Al-Quran, tidak ada yang tidak bergetar. Dan alhamdulillah beberapa orang yang datang selalu isinya dakwah, didakwahkan, dakwah. Alasan kita nggak berubah, jangan berubah-ubah. Satu karena nanti begitu petugas datang, satu karena ingin hijrah. Nanti besok alasannya berubah lagi karena omset menurun, nanti besok karena lagi banyak pengeluaran, nggak konsisten. Tetaplah fokus pada satu, karena kita pengen memegang yang mindset yang satu itu. Maka tidak ada yang tidak tergetarkan ketika kita menyuarakan ayat-ayat Allah di sana. Bahkan itu bisa menjadi wasilah kita untuk mengajak mereka untuk ikut hijrah. Dan akhirnya mereka berada di pihak kita. Maka saya di dalam penjelasan saya yang panjang lebar di dalam video saya itu, saya selalu menganjurkan untuk berdakwah, ajak berteman, ajak sama-sama untuk merangkul.
Karena ketika mereka sudah berada di pihak kita, gampang. Justru nanti mereka yang menjadi jembatan kita untuk melunasi. Mereka nanti yang bongkar cara-caranya. Oh, ibu harus begini, nanti aja pelunasannya segini, tanggal segini. Oh, gini-gini. Mereka yang bantu kita. Karena mereka pun tercerahkan dengan dakwah-dakwah yang sudah kita sampaikan gitu. Jadi ketika ada yang bertanya, apakah mungkin ketiga ini bisa terrealisir? Yes, saya bilang yes. Beda-beda tapi ya. Ada beda-beda. Nanti di ending saya akan tunjukkan ada beberapa yang berhasil terekod ya, karena yang lain banyak yang HP-nya pertama yang nomor saya sudah hilang. Kedua, memang mereka hanya via telepon saja bercerita bahwa mereka sudah lunas hutang. Dan ketiga, karena memang proses lunas hutang kan bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan ya. It takes time ya. Ini butuh effort, butuh waktu yang lama. Tapi semua dari 1, 2, dan 3, semua ada semua yang mengalaminya. Tergantung logik yang Allah berikan kepada kita. Gitu. Nah, teman-teman, ada 5 langkah nih. 5 langkah gimana kita caranya bernegosiasi. Ada 5 langkah cara bernegosiasi. Yang pertama, sebelum kita langsung ujuk-ujuk, jadi langsung jangan habis dari sini langsung ya, pokoknya saya mau langsung negosiasi. Saya langsung ketemu langsung dengan pihak kreditur gitu, tanpa kita memegang alat perang gitu. Kalau kita nggak punya alat perang, ya itu sama aja bunuh diri gitu ya. Kan saya bilang tadi kita harus punya ilmunya. Ilmu itu harus ada dasar gitu, harus ada dasar. Yang pertama, lengkapi dokumen-dokumennya. Dan yang kedua, lakukan negosiasinya secara lisan dan tertulis. Wah ini yang harus saya benar-benar tekankan ya. Ada bukan satu ya, banyak ya. Teman-teman yang masih nggak ngeh gitu. Ketika saya bilang lakukan negosiasinya lisan dan tertulis, jangan cuma lisan. Kalau lisan tuh bisa ada pegangan gitu. Nah, tapi ternyata dia hanya melakukan lisan saja tanpa ada tertulis. Nah, kemudian ketika persetujuan dari pihak kreditur itu menunjukkan, oke, baik Bu, baik Pak, kami ACC permohonan Bapak untuk membayar sebesar sekian. Silakan diangsur saja. Langsung girang, langsung senang, langsung setor, langsung nyicil gitu. Setelah berjalan kurun waktu tertentu sudah bayar. Bocor ya. Udah berjalan kurun waktu tertentu, akhirnya semua angsuran tersebut tidak diakui. Akhirnya apa? Masuk lagi angsuran tadi ke bunga, ke penalti, ke denda. Karena urutannya itu begitu kita bayar angsuran, dia bukan masuk ke pokok gitu. Dia masuk dulu ke denda dulu ya. Sudah denda, penalti, sudah penalti masuk bunga, sudah bunga baru masuk pokok. Jadi bayangkan ketika kita sudah sempat nunggak beberapa bulan, sudah ada tuh tunggakan, denda, sudah ada bunga gitu ya. Nah, jadi angsuran yang masuk itu membayar itu dulu gitu. Jadi boro-boro nanti kebagian pokoknya belum kebagian, yang kebagian dari melulu bunga, melulu penalti, melulu denda. Itulah kenapa kalau kakak-kakak sudah tahu caranya nanti ngecek sisa pokok itu, kok saya sudah bayar 5 tahun tapi kok cuman berkurang sekian sih gitu. Coba nanti dicek ya. Kok jadi 5 tahun saya nguap kemana? Ya itu tadi, nguapnya ke bunga, ke denda, ke bunga, pasti nguapnya. Jadi nggak akan langsung masuk ke pokok gitu ya. Nah yang ketiga, kalau kita nego, langsunglah dengan pejabat yang berkompeten Kak. Kenapa? Tujuannya biar cepat gitu. Bypass saja gitu kan. Langsung ketemu minimal dengan level manager gitu. Kalau nggak bisa dengan kepala cabang, kepala pinwheel, level manager itu langsung di bawah manajer kredit ya, langsung di bawah pimpinan cabang. Jadi kita bisa langsung dapat jawaban dari mereka, maunya kita apa, tersampaikan, tersalurkan, dakwah kita pun lebih mudah diterima gitu. Nah, untuk bisa langsung ketemu dengan kompeten ya, kakak-kakak tentu tahu caranya gitu ya. Ya gimana sih kalau kita mau deketin orang tuh harus pakai strategi lah. Bapak ini sukanya kemana, sukanya duduk nongkrong makan di mana, deketin gitu. Lakukan pendekatan persuasif. Karena tangan mereka itu bisa menggerakkan. Sistem ada di tangan mereka. Kalaupun bukan di tangan mereka, mereka yang akan membuat disposisi ke atasnya lagi. Ya. Kemudian yang keempat, tutup rekening dan pending cicilan. Kemarin ya, ada yang cerita tuh. Mam, saya barusan dapat pencerahan, baru tahu
ternyata sudah kedebet duluan rekening saya sudah kedebet duluan katanya kan. Nah itu tadi, karena memang jangan coba-coba ketika ada tunggakan, dia sistem debetnya langsung jalan gitu ya, sistem debetnya langsung jalan. Nah yang kelima, tuliskan hasil kesepakatan negosiasi. Jangan pernah lupa nih, tuliskan. Selagi Anda tidak memegang hasil kesepakatan negosiasi, jangan pernah melakukan action apapun ya, karena pejabat-pejabat itu nggak lama, dia nggak lama. Dalam satu tempat itu paling 2 tahun pindah, 2 tahun pindah. Ketika Anda belum menyelesaikan pinjaman Anda, mereka pindah, ngulang lagi tuh dari nol. Makanya harus dituliskan hasil negosiasinya. Nah ini teman-teman ya, ini saya tunjukkan ada beberapa yang alhamdulillah dengan izin Allah, akhirnya beliau memiliki hutang komersil, KUR, KPR, lengkap lah ya. Di bank, alhamdulillah semuanya lunas sebesar pokoknya saja. Dan beliau juga punya pinjaman, yaitu di SK, di pinjaman berguna, potong gaji. Nah, ini unlogicnya apa? Sekarang saya cerita gini ya, yang saya bilang tadi tergantung unlogic Allah gitu ya. Tapi sebagai umat kita tuh berikhtiar maksimal. Kita berikhtiar maksimal. Nangis di sepertiga malam gitu. Paksakan gitu. Wah gak biasa saya gitu kan. Paksakan gitu kan. Karena lama-lama jadi terbiasa. Nah, potong gaji, pinjamannya ada di bank itu. Kemudian gajinya ada di bank itu. Meskipun prosesnya lewat bendahara. Ya, jadi prosesnya itu bendahara dulu yang kolektif gaji, potongan, cicilan, setelah itu baru disetor ke pihak bank itu. Nah, kemudian apakah pihak setelah kita melakukan negosiasi, akhirnya dakwah ya, lebih tepatnya dakwah yang bisa menyentuh hati bendahara itu adalah dakwah. Dan ketika sudah berdakwah, akhirnya bendaharanya memutuskan untuk tidak mau lagi memotong. Oke, kami tidak akan potong lagi gaji. Itu hanya dalam waktu kurun 1 bulan. Negonya 1 bulan setelah nego, bulan depannya gaji langsung full. Gaji full, bayangkan. Tapi belum di ACC untuk ngelunasin. Belum di ACC, gaji full. Karena apa? Bendaharanya nggak motong. Tapi apakah itu kita anggap selamat? Belum tentu. Ingat, saya bilang tadi, gajinya di Bank Ono, kemudian pinjamannya di Bank Ono. Kemudian apa yang bisa lakukan? Kan bank bisa langsung auto debit. AFT nama sistemnya. Langsung di AFT aja. Begitu pencet AFT, udah gaji masuk, langsung debit dulu. Selesai. Sisanya baru boleh diambil. Betul nggak? Karena itu dulu kerjaan saya juga. Banyak PNS-PNS yang bendaharanya nakal, nggak motong. Akhirnya apa? Saya pasang aja AFT. Dengan dipasang AFT aman. Gaji masuk, pasti udah terpotong duluan oleh pinjaman. Tapi unlogicnya, pihak perbankan tidak melakukan itu. Full gaji, teman-teman. Full bisa diterima gaji itu. Sampai 1,8 bulan. 1 tahun 8 bulan baru di ACC. Kenapa? Karena memang saya kurang kencang dalam ngejar untuk pelunasan. Karena memang uangnya belum cukup untuk pelunasan. Kan dalam kurun waktu gaji full itu tetap harus ngumpulin duit kan untuk ngelunasin hutangnya. Yang kita sudah tahu jumlah pokoknya berapa. Jadi memang sengaja ngulur waktu sehingga negosiasinya memang nggak kenceng. Kalau negosiasinya kenceng, kalau kita kejar negosiasinya, itu insya Allah cepat ditanggapin. Tapi memang ngulur waktu, ibaratnya itu mau ngumpulin duit dulu. Sampai pada tahun 8 bulan, akhirnya baru di ACC. Gitu. Uangnya dari mana? Ya dari bunga-bunga yang harus tadi bayar itu, bayarin. Hanya sebesar pokoknya saja. Nah itu unlogic yang kami rasakan, unlogic yang Allah turunkan yang tak di luar nurul gitu ya, yang Allah berikan kepada kita gitu. Nah, Mamidi, apakah yang lain merasakan itu? Iya banyak. Ada juga yang dari Polda Riau ya, Polda Riau itu juga akhirnya di ACC lunas pokok, alhamdulillah. Akhirnya di ACC lunas pokok, tapi perjuangannya tentu beda-beda ya. Apa yang kita temukan di lapangan itu beda-beda.
Jadi ada yang sampai harus berseteru. Itu Pak Polisi Suyanto. Iya betul. Itu Pak Polisi Suyanto. Bisa ya Bu diskon pokok, bisa banget gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah itu bisa terjadi, tergantung dari mindset dan kemauan kita. Tergantung mindset dan kemauan kita. Ketika kita bulat hati mau ngelunasin utang, insya Allah Allah mudahkan jalannya gitu. Allah pasti mudahkan jalannya. Itu janji Allah itu. Nah, kemudian ini juga ada beberapa teman-teman yang alhamdulillah Allah lunaskan juga hutangnya. Nah, ini ada yang lumayan ya, lumayan gede ini yang cerita. Ini apa nih? Saya punya pinjaman di Bank D 4,3 miliar. Nah, ini perjualan ikhtiar langitnya ini, Masya Allah. Dia konsul terus ya. Alhamdulillah. Akhirnya saya udah bilang dari awal, Mas, kita nggak bisa Mas kalau cuma ngandalkan ikhtiar bumi. Kencengin ikhtiar langitnya. Itu luar biasa ikhtiar langitnya gitu. Sampai akhirnya beliau memutuskan nih. Beliau punya sebidang tanah. Sisa tanah yang beliau miliki asetnya yang tidak tergadaikan. Beliau jadikan untuk membangun pesantren tahfiz gitu. Beliau hibahkan, beliau infakkan untuk menjadi pesantren tahfiz yang sampai sekarang alhamdulillah menjadi tempat kajian, kumpulan banyak orang. Itulah bentuk dia untuk merayu Allah gitu ya. Dan alhamdulillah nggak lama setelah itu beliau mendapat kabar bahwa dia mendapatkan diskon pokok teman-teman. Bukan bunga. Kalau bunga denda penalti udah lama di ACC, tapi uangnya kan belum cukup. Jadi saya bilang oke, ulur waktu gitu sambil kita terus bernegosiasi, dan selagi dalam rentang waktu itu ternyata dia mendapatkan diskon pokok 1,7 miliar diskon pokok. Bayangkan. Dan di sebelah ini juga yang lolos alhamdulillah lulus SK ya. Dan ibu ini juga di bank yang akhirnya juga awal lunaskan dari hutang ribanya gitu. Nah, teman-teman semua, setelah teman-teman ngelihat ini semua, kira-kira sudah timbul belum nih keyakinan di hati teman-teman bahwa oh ternyata lunas hutang itu mudah ya kalau kitanya mau, kalau kitanya bulet tekad gitu. Udah timbul belum keyakinan itu? Ternyata aku bisa loh. Kalau dia bisa, saya juga bisa. Udah muncul belum keyakinan itu di hati teman-teman semua? Coba. Yang tadinya mungkin masih bingung. Mungkin nggak sih saya ini bisa melunasi utang saya sebanyak ini? Saya mesti mulai dari mana gitu kan? Apa mungkin? Terus uangnya dari mana gitu? Cara menambah income untuk melunasi pokok bagaimana? Ya sebenarnya utang itu nggak usah dipikirin Bu, tapi dibayar. Ya betul. Cara menambah income untuk melunasi pokok itu akan masuk dalam 5 langkah yang akan saya bahas di dalam e-course saya. Jadi ada 5 langkah kakak semua. Langkah yang pertama yang akan kita jajaki dalam rangka untuk membongkar rahasia utang lunas. Yang pertama, libatkan Allah. Kita akan punya ulur langit di sini. Jadi teman-teman paksakan. Saya dulu juga nggak begini gitu kan. Yang namanya sholat ba'diyah qobliyah itu enggak gitu. Tahajud pun bolong-bolong gitu kan. Puasa Senin Kemis gitu kan. Namanya zikir pagi petang gitu-gitu ya. Banyak banget Mbak Widi. Iya betul, banyak banget gitu kan. Awalnya paksakan gitu. Memaksakan sesuatu yang menuju kita kepada ridho Allah nggak apa-apa gitu kan. Tapi lama-lama apa? Ketika kita tidak melakukan itu kok ada yang kurang ya, saya belum ini. Segala sesuatu yang baik itu paksakan gitu. Paksakan. Nanti kita bikin listnya ya. Ini hari ini saya belum ini. Suami saya pun awalnya tahajudnya juga bolong-bolong. Alhamdulillah sekarang cepetan dia bangun dari saya. Tahajud gitu kan. Segala sesuatu yang dipaksakan insya Allah lama-lama akan menjadi kebiasaan. Lama-lama menjadi karakter. Lama-lama menjadi nasib kakak semua. Ingat ya, nasib gitu. Nah, yang kedua, utamakan utang prioritas. Nah,
Kalau tadi ada yang bingung, Mam, saya ini banyak banget utangnya, saya mesti mulai dari mana? Nah, kita harus bisa dulu mengklasifikasikan. Kita harus membuat dulu leveling dari utang mana yang harus diprioritaskan. Supaya kita nggak gagal fokus. Kita tahu nih, oh ini dulu tuh yang harus dilunasin. So, kita bisa tenang ngadepinya. Karena kunci dari lunasi utang itu adalah tenang, fokus. Lunas kok, lunas. Yakinlah itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah negosiasi. Negosiasi nanti ada prinsip-prinsip yang harus kita jalankan, apa yang harus kita negosiasikan. Kemudian tadi apa yang harus kita persiapkan dalam rangka sebelum untuk bernegosiasi. Nah, yang keempat nih yang penting banget. Yang keempat ini analisa SWOT pinjaman kredit. Kalau kita nggak tahu di mana sisi, SWOT apa sih? SWOT tahu ya? SWOT itu analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman pada kredit pinjaman kita. Kita perlu ulik dulu di mana nih SWOT pinjaman kita gitu. Supaya ketika kita sudah tahu nih, ibarat kata kalau kita mau perang, kita udah tahu kekuatan kita, kelemahan kita, peluang kita, ancaman kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. What should I do gitu kan? Oh, saya harus nyiapin ini nih, kan saya di sini nih. Ini kekuatan saya nih, nggak bakalan berani. Kayak kita main catur, berani loh lewatin langkah kan bisa lewat itu. Saya punya ini gitu lah. Karena kita udah tahu kekuatan kita. Kekuatan itulah yang akan membuat kita maju terus, pantang mundur. Maka analisa SWOT ini akan panjang penjelasannya karena disinilah letak kita bisa bertahan. Dan itu juga yang akan membuat kita tenang. Kak, kita tenang gitu. Akhirnya kita nggak galau gitu. Oh, saya kan punya kekuatan ini gitu. Nah gitu ya. Ingat, tujuan kita bukan untuk mendompleng hutang. Utang nggak akan bikin kita masuk surga. Tapi kita mau menghindari ribanya. Nah, yang ketiga strategi menambah penghasilan. Nah, tadi ada yang nanya, gimana Muam? Ya benar, utang itu nggak perlu dipikirin. Utang itu perlu dibayar ya. Nah, tentunya kita harus menambah strategi penghasilan. Nah, teman-teman semua, seperti saya waktu itu mengawali saya menjadi seorang, Allah menghantarkan kami untuk menjadi seorang pengusaha itu dengan cara dikasih bisnis kecil-kecilan, dikenalkan dengan cara jualan kemplang gitu, yang modalnya nggak terlalu gede gitu kan. Nah akhirnya sekarang terbiasa bahwa memang Rasulullah bilang 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari berdagang, betul banget. Ternyata kalau tahu dari dulu ngapain saya bertahan sampai 16 tahun jadi pegawai di tempat yang nauzubillah gitu ya, harus makan ngasih makan keluarga dari harta yang haram gitu. Ternyata dagang itu enak banget. Nggak ada tanggal tuanya, setiap hari gajian gitu, penghasilannya tak terbatas, dan yang paling tawakalnya tinggi adalah pengusaha. Karena pengusaha itu kan penghasilannya nggak pasti ya kadang 100 juta, kadang 300 juta gitu kan per bulannya, jadi nggak pasti. Oleh karena itu tawakalnya tinggi, doa terus sama Allah, semoga dimudahkan jalan rezekinya, semoga bisa mengajak orang banyak. Maka untuk strategi menambah penghasilan, nanti saya mengajak teman-teman semua yang mau ikut join. Saya sebagai mitra dari Pro Etawa maupun Susu Kambing, saya sebagai ownernya, boleh insya Allah. Itu menjadi wasilah dari teman-teman untuk bisa nambah penghasilan ya. Alhamdulillah ada dokter yang megang di rumah sakit Serang, itu alhamdulillah spesialis syaraf memutuskan untuk menjadi distributor utama di Serang ya. Beliau langsung order lumayan gede gitu kan, karena dia meyakini bahwa ini bukan bicara soal uang, tapi ini bicara memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Ketika orang sudah mendapatkan manfaat, sehat, menyebarkan sunnah Rasul, maka dia yakini bahwa dia akan mendapatkan pahala di sana. Wah, Masya Allah, niatnya mulia sekali ya. Makanya Allah mudahkan jalannya gitu. Nah, kakak semua, saya sudah merangkum semua yang saya bilang tadi dari 5 langkah itu di dalam sebuah e-course kakak-kakak. E-course yang berdurasi 1,5 jam lebih. Saya jelaskan semua dari 5 langkah itu. Apa yang harus diperjuangkan, apa yang harus dilakukan. Apa yang nanti akan dipelajari oleh kakak-kakak. Yang satu adalah bagaimana melunasi hutang hanya sebesar pokoknya saja. Tanpa bunga, denda, dan penalti. Karena itu yang utama yang harus kita kejar. Dan mendapatkan diskon pokok. Dan yang kedua, bagaimana menentukan skala prioritas utang, yang mana dulu yang harus didahulukan, yang mana dulu yang tingkat resikonya bisa kita kesampingkan. Dan yang ketiga, bagaimana sih teknik negosiasi supaya kita disetujui ketika kita mengajukan negosiasi. Nah, yang keempat, membuat analisa SWOT pinjaman Anda. Dan yang kelima, strategi menambah penghasilan. Nah, kakak-kakak semua,
Nanti ketika kakak-kakak bergabung di dalam membeli e-course ini, nanti kita akan bergabung di dalam grup WhatsApp eksklusif. Di situ grup saya buka 24 jam, tapi izin saya memberikan tanggapan jawabannya ba'da isya. Karena saya bagi beberapa binaan saya juga kan ada beberapa, jadi saya bagi waktunya. Silakan bertanya, nanti di ba'da isya saya akan jawab semua pertanyaan kakak-kakak. Itu tiap hari boleh nanya. Kemudian misalnya pada saat nanti sudah action, ketemu sama Bang ataupun belum bertemu, baru akan melakukan action, ada yang bingung, ada yang belum dipahami, di antara langkah-langkah tersebut boleh diskusi dulu dengan saya gitu. Insya Allah kita akan sama-sama nanti di sana bahas. Nah yang kemudian kita akan mengadakan juga Zoom nanti ya, Zoom eksklusif langsung bedah kasus, tapi nggak satu-satu ya. Kalau satu-satu nggak keburu waktunya ya. Kita satu tapi lebih eksklusif untuk kakak-kakak boleh cerita nanti pinjamannya apa, nanti saran saya seperti apa. Dan yang kedua, free mendapatkan tes minat bakat. Tes minat bakat ini perlunya apa? Perlu banget kakak-kakak. Karena apa? Ketika kita tahu nih potensi kita di mana, atau kita tahu lawan bicara kita tuh tipikalnya seperti apa, kita tahu cara ngomongnya. Contohnya, kita tahu tipikal dia ini tipikal finansial gitu. Orang yang suka kalau diajak ngomong tentang uang, ya udah ajak dia buka obrolan tentang uang, maka akan membangun koneksi yang kuat gitu loh. Tapi kalau misalnya dia tipikalnya hasil tesnya dia orang yang humanis gitu ya, orang yang feeling gitu kan, artinya dia suka yang bersifat kontribusi, memberi, udah bicara hal-hal yang tentang itu. Kita kan butuh tujuannya adalah supaya kita bisa membangun dulu hubungan ya. Ketika hubungan itu sudah terjalin, udah masuk, mau minta apa aja gampang, betul nggak sih? Kalau kita sama pacar itu ya, kalau kita udah klop, udah kena maunya, mau minta apa aja pasti dikabulin. Nah gitu. Nanti untuk teman-teman semua yang berminat, yang benar-benar ingin mewujudkan lunas hutang, belajar bareng saya, insya Allah nanti ketika teman-teman check out sampai dengan jam 24, semua bonus-bonus ini bisa diambil. Ini harganya sudah harga yang nggak masuk akal ya, harga yang nggak masuk akal karena apa? Niatnya memang untuk membantu, niatnya untuk dakwah. Hanya dengan investasi sebesar kopi, teman-teman, insya Allah ini menjadi jalan untuk bisa lunas hutang. Nah teman-teman silakan untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, mengetahui lebih lanjut langkah-langkahnya, silakan di scan barcode ini atau hubungi WA ini. Ini WA ini langsung terhubung dengan saya. Nah, insya Allah nanti di grup eksklusif juga langsung saya yang akan memberikan tanggapan, tidak melalui asisten atau melalui admin-admin saya. Nah, teman-teman semua, saya tunggu semoga melalui wasilah ini teman-teman Allah bukakan jalan untuk bisa segera lunas hutangnya, karena teman-teman semua Allah tuh pengen ngelihat kesungguhan kita gitu loh. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, insya Allah Allah mudahkan jalannya. Kecil bagi Allah untuk melunaskan hutang, karena hutang itu perkara kecil, banyak perkara lainnya yang harus kita pikirkan ketika kita nanti berpulang. Tapi hutang ini bisa menjadi penghalang kita masuk surga gitu. Nah, maka tunjukkan ketika kita pengen dipanggil Allah dengan panggilan kasih sayang, pengen melihat bahwa Allah itu menyambut kita dengan penuh rasa sayang gitu. Tunjukkan bahwa kita juga pengen melunasi hutang sebagai bentuk syariat kita, pengen bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Nah, teman-teman semua, untuk join grup, kalau di sini belum ada yang join grup, silakan join grupnya, grup curhat lunas hutang bersama saya, scan barcode-nya. Dan juga ini untuk IG dan TikTok saya. Baik teman-teman semua, nggak terasa ya jam berapa? Udah jam 9:30, jadwalnya harusnya jam 9. Baik teman-teman semua, silakan saya kembalikan lagi kepada Pak Yanto. Mungkin ada bisa berapa pertanyaan ya, bisa saya jawab di sini. Terima kasih. Baik kakak-kakak, kami persilahkan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan di chat ya, nanti kita akan jawab. Jadi apa yang dikatakan oleh Mang Wideli, silakan untuk bergabung, dan itu ada bonus tadi ya, dan silakan diklik untuk bergabung.
Insya Allah itu nanti akan banyak sekali manfaatnya. Sampai jam 00 ini ya, mendapatkan bonusnya. Jadi kakak silakan kalau ada yang mau bertanya, nanti kita akan insya Allah akan minta jawab. Nah ini sekedar pengalaman pribadi saya. Waktu pelunasan tadi kayaknya ada fotonya, kayak mirip-mirip saya itu dari fotonya tadi. Nah itu intinya gini, yang saya alami, yang saya rasakan, memang unlogic. Seperti kalau seandainya kita pegawai, itu yang harus kita yang harus kita pepet itu juru bayar. Kalau di polisi itu namanya juru bayar, mungkin kalau di PNS mungkin bendahara. Itu bendahara kalau sudah kita dakwahi, contohnya waktu saya dulu, kami dulu kebetulan ada pimpinan kan, kalau sudah apel pagi itu kami sholat duha, jadi ya sebulan lah kita pepet juru bayar, kita bilang, kita minta tolong, akhirnya itu tadi gaji kita tidak dipotong, alhamdulillah. Dan juga gini ya ada pengalaman juga ini, ada seorang guru, beliau sampai utangnya lunas dan kami pun nggak pernah bertemu. Saya bilangin aja nanti kalau ini kalau pas nego nanti tahap-tahapan nego kita kenal, kayak misalnya kita harus berhadapan dengan bendahara kita minta tolong, terus mungkin pimpinan kita atau kepala dinas kalau mungkin PNS ya, itu sepertiga malam kita bermohon kepada Allah, sebutnya nama beliau itu atau nama-nama orang yang berkompeten, seperti orang kita tahu petugas banknya, kalau udah ada kenal kita tahu namanya, kita mohon kepada Allah untuk bisa membukakan pintu hati mereka untuk bisa membantu. Dan itu alhamdulillah salah satu yang saya rasakan itu ada yang di ibu seorang guru, kebetulan yang ngabari kemarin 1 Januari ini pensiun, dan beliau berterima kasih karena hutangnya udah selesai, udah lunas. Ya ini kakak-kakak silakan untuk tadi yang petunjuk dari Imam Widi tadi, silakan untuk bisa bergabung, untuk bisa ini nanti bisa pelajaran bisa dibuka di situ, bonusnya 1,5 jam ya. Insya Allah nanti kan kalau sudah bergabung ada yang belum jelas, ada yang masih kurang paham dari penjelasan itu kan nanti dibuka forum khusus di Zoom nanti. Ini ada yang bertanya dari Genius. Mau tanya, mana lebih diprioritaskan membayar hutang supplier atau hutang bank? Kalau supplier tidak segera lunas, kita tidak dapat barang lagi. Mungkin nanti satu lagi kita cari ya. Mungkin yang pertanyaan tadi, mungkin Mam Widi bisa membantu menjawab. Yang diprioritaskan supplier atau hutang bank, karena supplier kan bisa kalau enggak di ini supply bahan. Mungkin silakan Mam Widi menjawab. Baik, terima kasih. Pak siapa ya? Pak siapa yang nanya tadi? Apakah supplier dulu atau bank dulu gitu ya? Nah, teman-teman semua, supplier dulu atau bank dulu? Ada yang bisa ngasih nggak? Yang mana? Ada yang ngasih gambaran nggak? Ada yang kepikir nggak kira-kira siapa dulu? Iya, betul. Supplier dulu, Pak. Kenapa?
Supplier itu nyawa kita loh. Mereka adalah orang-orang yang sudah berjasa sebenarnya, tapi kita sudah nggak amanah sama dia gitu. Sebenarnya yang ngasih rezeki ke kita itu kan dia gitu kan. Bahkan dia juga nanti yang akan menjadi penopang kita, yang akan mensupport kita untuk bisa kembali bangkit, untuk bisa melunasi hutang gitu. Setidaknya ketika supplier itu sudah kita temuin baik-baik, kita utarakan niat kita bahwa sekarang kita sedang berjuang untuk bisa lepas dari hutang, tapi mohon berikan waktu gitu. Dengan menunjukkan kesungguhan tersebut, supplier yang tadinya nggak percaya dengan kita, kira-kira percaya nggak? Insya Allah mereka akan percaya untuk bisa meminjamkan kembali barangnya ke kita. Tapi jaga betul amanahnya. Karena ketika kita sudah diberikan nyawa lagi sama mereka, itulah nanti insya Allah cikal bakal kita untuk bisa melunasin hutang gitu. Dan yang kedua, kalau bank itu kan memang harus ada waktunya untuk bisa melakukan negosiasi sampai ke tahap keputusan itu butuh waktu lama, rentang lama gitu. Jadi seperti yang saya lakukan itu adalah mengulur waktu. Kenapa? Memang kita belum ada uangnya, gitu kan? Kita butuh waktu untuk bisa mengulur waktu selagi kita bisa ngumpul uang gitu. Tapi kalau kita punya rekanan itu nggak bisa dipending dari mana kita dapat uang kalau kita nggak punya omset. Langkah yang kelima itu akan menambah penghasilan. Bagaimana caranya kita menambah penghasilan yang ada? Uang yang tadinya kita sudah simpan, tidak kita setorkan, kita pending, itu kita putar untuk bisa mengembangkan bisnis. Tapi perlu hati-hati, perlu ilmu. Jangan sampai nanti uang tersebut malah jadi boncos, gitu kan. Nah, jadi supplier, Pak, yang harus kita utamakan. Oke, satu. Oh ya, tadi mungkin sudah dijawab, jadi supplier yang diutamakan. Mungkin satu lagi ya yang bisa kita jawab. Tadi ada... tadi kayaknya ada pertanyaan, kalau kita sudah menunggak, apakah kita akan dilayani oleh pihak bank untuk minta dokumentasi yang diperlukan? Tadi ada tanyaan itu, silakan. Oke. Nanti kan ada beberapa ya, nanti dokumen, nanti di dalam video saya juga dijelaskan ada beberapa dokumen yang perlu kita lengkapi. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin Mam nanti pihak kreditur akan memberikan dokumen tersebut? Ya cari-cari dong alasan gitu kan. Makanya jangan pernah dulu sounding kalau kita itu mau memperjuangkan tidak mau bayar ribanya, jangan dulu disending di awal gitu. Nah itu kunci banget ya, supaya setelah kita dapat dulu semua senjata, kita tahu dulu kita sudah lengkapin senjatanya, baru kita ajukan negosiasi. Jadi jangan salah, jangan sampai kita sudah kuar-kuar dulu, baru nanti kita minta ini minta itu. Nah misalnya ketika nanti dimintakan SHT ya, hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan, itu nanti pasti nanya ya, karena jarang-jarang sih yang minta itu gitu kan. Sebenarnya pada saat dulu pencairan itu haknya debitur minta itu semua, tapi kan semua terabaikan. Yang penting cair aja deh, disuruh tanda tangan apa, pokoknya sampai setebel ini semua ditanda tangan, nggak dibaca lagi, betul apa betul? Pokoknya tanda tangan aja, nggak tahu isinya itu bakal menjerumuskan isinya tentang apa, isinya merugikan atau enggak, pokoknya tanda tangan hajar bleh gitu kan. Nah, sebenarnya semua perjanjian kredit dan apa-apa yang kita tanda tangan itu harus diberikan kepada debitur juga, supaya debitur tahu. Dan kalau nggak diberikan kita minta, setidaknya difotokopi. Tapi karena kita nggak minta ya syukur gitu kan, kata pihak perbankan. Nah, oleh karena itu seperti misalnya SHT ya, SHT itu kenapa harus kita mintakan? Supaya kita bisa tahu agunan kita itu nilainya berapa. Nah, itu juga kan perlu kita pertimbangkan untuk posisi harganya pada saat di appraisal sekarang. Nah, kenapa kok itu diminta? Ya bilang aja, ada yang mau beli aset saya apalagi kalau posisinya sudah nunggak ya, lebih enak ngomongnya. Saya mau segera melunasi pinjaman di bank ini, maka ada pembeli yang mau melihat SHT-nya. Oleh karena itu saya minta fotokopinya. Ya dikasih kalau begitu. Karena apa? Kan tadi konsepnya apa? Kuadrannya. Kalau udah nunggak, kreditur pengen cepet-cepet kita lunas. Iya kan? Pengen cepet-cepet kita lunas. Jadi ketika ada niatan kita
mau melunasi ya cepat mereka akan gercep membantu kita, langsung difotokopiin. Makanya ada alasannya, gimana caranya kita pinter-pinter alasannya supaya mereka mau ngasih dokumen-dokumen tersebut gitu. Jangan sampai bilang, oh iya karena saya mau berjuang. Karena saya mau berjuang nggak mau bayar ribanya, makanya saya minta fotokopi. Wah, amblas deh kalau begitu. Semua ada caranya. Balik lagi ke negosiasi tadi. Negosiasi yang baik-baik juga akan mudah untuk diterima dibandingkan negosiasi yang ngotot. Yang mau menang kita nggak mau pertimbangkan alasan perbankan kenapa belum ngasih saya gitu kan. Nah contohnya, ketika kalau saya mau nggak tahu ilmunya, saya ngotot, kenapa kok sudah setahun lebih belum di ACC gitu kan, padahal kan harusnya nih. Lah ketahuin dulu alasannya kenapa. Kalau kita sudah tahu alasannya kenapa, maka kita akan paham. Maka itu belum akan di ACC ketika belum mencapai pada kolektibilitas untuk di write off. Gitu ya, Bapak. Baik, teman-teman semua. Senang banget nih pada malam hari ini saya bisa berbagi dengan kakak-kakak semua, dengan teman-teman semua, dan semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa memberikan insight, bisa memberikan pencerahan, dan insya Allah kita nanti bisa terus keep in touch di dalam grup ya. Insya Allah tidak hanya sebatas ini, tapi nanti kita bisa kopi darat, kita bisa menjadi saudara, kita bisa ketemu. Saya keliling Indonesia, saya punya saudara, saya punya sahabat gitu. Insya Allah nanti ini akan mempersatukan dan memudahkan jalan kita untuk bersama-sama berkumpul di jannahnya. Nah kakak-kakak semua, saya mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Is it me? Saya memang plus-plus orangnya, terutama kalau bicara soal riba, saya keras gitu. Nggak ada cengir-cengir sama saya keras kalau ngomongin masalah riba. Karena memang itu ngeri banget. Dosanya ngeri banget, ancamannya ngeri banget. Saya pun sudah merasakan dampaknya di dunia gitu. Di akhirat semoga Allah ampuni semua dosa-dosa yang sudah saya lakukan. Maka saya akan keras ketika harus memberikan langkah-langkah dan bimbingan kepada kakak-kakak kalau bicara soal riba gitu ya. Jadi nggak ada kata riba lagi di dalam hidup ini. Kalau kita sudah sampai pada mindset kita takut sama Allah. Nah kakak-kakak semua, sampai di sini dulu pertemuan pada malam hari ini. Semoga kita nanti bisa bertemu di grup eksklusif WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Widi untuk penjelasan malam ini. Nah, demikian kakak-kakak. Jadi diingatkan kembali, silahkan segera bergabung. Apa tadi sampai pukul 00 dengan sudah didiskon itu ya. Nanti kalau sudah bergabung, insya Allah akan lebih leluasa dan lebih enak untuk bisa curhat langsung di grup eksekutif. Mohon maaf ini untuk yang pertanyaan ada yang belum terjawab, ya itu tadi ditunggu bisa bergabung. Nanti kalau sudah bergabung di grup eksekutifnya dijamin akan lebih enjoy, akan lebih gimana? Udah pasti itu akan lebih terarah lagi. Oh ya, mohon maaf ini untuk kakak-kakak, mohon di-on-kan ininya kameranya karena kita akan mengambil foto untuk dokumentasi. Dipersilakan. Ya, kami mohon untuk kakak-kakak untuk bisa di-on-kan untuk kameranya karena kita akan mengambil dokumentasi. Ya. Oke, terima kasih. Kami ucapkan. Insya Allah nanti kita bertemu lagi. Ini untuk kakak kami persilakan untuk join ya. Nanti insya Allah kalau sudah join di grup eksekutifnya dipastikan akan lebih jos. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.